Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas. Saya doakan semoga hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendukung channel ini. Dan mudah-mudahan kedepannya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, bisa bermanfaat video-video yang sudah saya upload, bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi para teman-teman pemula, dan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Oke, untuk kesempatan kali ini ya, saya akan menjelaskan terkait dengan eksekusi melakukan open posisi dengan memperhatikan sumbu candlestick ataupun memperhatikan daripada candle yang terlahir ya, terutama sumbu-sumbunya yang mengartikan bahwa sumbu itu kan suatu permintaan dan suatu rejeksi harga. Tapi sebelumnya saya ingatkan sekali lagi, ketika kita buka aplikasi ataupun open market, hal yang pertama adalah bagaimana keadaan trennya di 1 menit, di time frame 5 menit. Hal yang kedua adalah level resisten dan level supportnya. Hal yang ketiga adalah informasi daripada candle itu sendiri, baik di awal periode ataupun candle-candle sebelumnya. Oke, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan sumbu ya, terkait dengan sumbu, di mana sumbu itu bukti bahwa permintaan dan bukti juga bahwa sebuah rejeksi ya. Jadi cara kita untuk menganalisa berdasarkan candle yang terlahir itu kita menganalisanya kekuatannya itu daripada body. Sumbu itu mengartikan suatu permintaan dan suatu rejeksi harga, di mana rejeksi harga itu pastinya di area sebuah support dan di area sebuah resisten ya. Tapi bagaimana kita mengaplikasikannya, bagaimana kita mengeksekusikannya jikalau candle-candle yang terlahir itu membentuk suatu informasi yang berlawanan arah. Contohnya tren lagi penurunan seperti ini. Candle-candle merah ini sudah menunjukkan suatu kejenuhan harga, di mana basicnya adalah ketika seller lemah maka buyer akan muncul. Ketika buyer lemah, seller pun akan muncul. Itu basic dasar harganya. Kita lihat time frame yang lebih besar kembali. Di time frame yang lebih besar, tren sedang menuju penurunan yang sangat-sangat kuat. Di mana penurunan itu yang akan membuat kita itu semakin bingung ketika harga yang dilahirkan oleh candle-candle merah itu berupa harga sebuah pelemahan seller ya. Dengan mengambil informasi-informasi seperti ini, kita pastinya akan mengalami kesulitan di posisi mana, di area mana kita mengambil open posisi buy ataupun sell. Itu sudah pasti ya. Makanya saya saranin kepada para teman-teman, ikuti follow the trend jikalau antara 5 dan 1 menit itu searah. Sebab apa? Bisa saja informasi kenaikan ketika tren lagi turun di 1 dan 5 menitnya. Seperti ini contohnya ya, tren lagi kuat turun di 1 dan 5 menitnya. Itu membentuk suatu perlemahan daripada seller. Membentuk suatu perlemahan daripada seller. Ketika kita open posisi buy, ternyata dari atas ada sebuah rejeksi harga. Itu yang akan membuat kita tersliding jikalau timing open posisi kita itu tidak pas. Sebab apa? Kekuatan tren ini tidak bisa sembarangan kita lawan. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya.
Oke, di sini saya akan ngambil open posisi buy. Kenapa Bang ngambil open posisi buy sampai akhir periode? Saya melihat di time frame yang lebih besar, yaitu di 5 menitnya. Di sini informasinya ke atas, ke atas, ke atas. Ini perlemahan daripada seller dan di area support. Maka harga itu dia akan menjadi sebuah harga buyer di sini. Di area support ini dia akan menjadi sebuah support kembali. Artinya candle yang berjalan ini dia akan membentuk suatu candle hijau di ending timingnya. Ya. Kita lihat di 5 menitnya. Di sini akan terlahir sebuah candle yang membentuk sebuah support. Di 3 candle ini ya, nggak tahu dia itu berada di candle mana, tapi yang jelas kalau nggak di candle ini, candle ini, candle ini, 3 candle itu ya, dia akan membentuk sebuah area support di sini. Sampai akhir periode. Sampai akhir periode ini, dia akan membentuk sebuah support. Informasinya dari mana Bang? Informasinya dari time frame 5 menit. Ya, seharusnya kita ngambilnya itu jangan di 1 menitnya, tapi ngambilnya lebih panjang lagi, 5 menit, 10 menit, ya, bahkan 15 menit ke depan. Kita lihat saja apakah ini menjadi sebuah candle buyer. Ketika di sini menjadi candle buyer, maka kesempatan di sini itu akan banyak menghasilkan, melahirkan candle buyer juga. Ya. Hanya butuh sebuah dukungan support. Hanya butuh sebuah dukungan support. Di mana support adalah perintah kenaikan, ya. Di mana support adalah perintah sebuah kenaikan. Kita tunggu saja. Berarti di wilayah ini dia akan melahirkan sebuah candle hijau. Informasi daripada 1 menit itu belum terlalu kuat untuk mencari informasi di mana akan wujud buyernya. Ya, di mana akan wujud buyernya itu belum terlalu kuat. Memang candle-candle seller yang terlahir itu dari sini itu sudah perlemahan seller, tapi balasan daripada buyer itu juga perlemahan. Itu yang menyebabkan seller masih kuat untuk melawan penurunan. Tapi dari sini sudah jelas dari 5 menitnya tadi bahwa harga itu akan ada sebuah kenaikan. Ya, harga akan ada sebuah kenaikan. Tinggal kita cari di mana timing open posisi kita yang pas. Ya. Di sini dalam 3 menit ke depan harga akan dikuasai oleh buyer. Dari mana Bang ambilnya? Dari kejenuhan seller ini. Dimulai daripada candle ini yang tidak ada sumbu bawahnya. Artinya harga stuck sampai level sini. Terus kenapa dia turun? Ini adalah wujud daripada sumbu candle hijau ini. Artinya di sini candle merahnya stop sampai di level sini. Membentuk suatu candle merah seperti ini dan candle selanjutnya ini akan membentuk sebuah support. Sebab di 5 menitnya itu perlemahan daripada seller itu sudah terwujud di sini. Ya, bisa difahami ya teman-teman ya. Tetapi tren lagi kuat turun. Jangan sekali-kali jikalau tren kuat turun, teman-teman terlalu sering untuk open posisi buy. Itu sangat berbahaya sekali, ya. Sangat berbahaya sekali. Perhatikan sumbu-sumbu yang terlahir ini bukti bahwa itu ada perlawanan daripada pihak buyer. Dan perlawanan itu dipatahkan kembali oleh seller. Dan di sini tadi wujud sebuah perlemahan seller lagi. Pas di jam ini, di akhir periode, buyer mulai muncul. Maka tereksekusilah buyer kembali
dengan wujud sebuah kekuatan dan kenaikan dimulai. Ya. Jadi sebuah sumbu dan sebuah body itu kita bisa mengenali harga ke depan itu akan bagaimana, harga ke depan itu akan didominasi oleh siapa, itu kita bisa mengenali. Ya. Oke, contohnya kita mengambil informasi daripada perlemahan seller. Ya. Perlemahan seller wujudnya seperti ini. Seperti ini. Perlemahan itu tidak bisa diakuisisi oleh buyer, lahirlah seller kembali. Yang lahir adalah seller perlemahan kembali dan buyer pun muncul kembali. Sampai wujud sebuah kekuatan seller dan kekuatan seller itu akan dikerjakan kembali sesuai dengan perintah daripada resisten ini. Ya. Kekuatan seller ini dan ada perintah daripada resisten dikerjakan kembali oleh sellernya. Ya. Di sini membentuk sebuah support, perintah sebuah kenaikan, dieksekusi oleh buyer kembali dengan adanya wujud tekanan-tekanan daripada seller dan buyer. Secara simbolik bahwa candle hijau itu menandakan buyer itu kuat. Di area resisten, di area support itu ada penolakan dan di sini wujudlah sebuah seller kembali. Apakah seller ini mampu untuk menurunkan level harga tergantung daripada candle sini. Ini perintah daripada resisten. Jikalau di sini buyernya lemah, maka seller akan wujud kembali. Ya, bisa difahami teman-teman ya. Jikalau di sini buyernya kuat, maka seller akan dipending kembali. Oke, kita ngambil waktu 3 menit untuk open posisi sell. Kenapa Bang open posisi sell? Di area resisten, di area sini, di area resist dan di area support, itu ada wujud sebuah penolakan, lahir candle merah. Di sini lahir kembali candle hijau yang tidak mampu untuk melewati daripada resisten dengan membawa informasi penurunan. Level sini sama level sini itu masih kuatan level sini untuk menolak harga. Memang dia seakan-akan mau naik, tapi endingnya dia akan turun. Kita perhatikan saja. Kita lihat time frame yang lebih besarnya. Pas di level ini, harga akan jatuh ke bawah. Hanya bisa menyamai ya tadi di 5 menit ya, di menyamai resist, support become resist. Di sini harga akan jatuh di time frame 1 menitnya. Kita lihat saja. Itulah kekuatan sebuah tren ya, kekuatan sebuah tren. Dan mengambil eksekusi daripada lahirnya candle yang mempunyai sumbu. Sumbu itu wujud permintaan, sumbu itu wujud suatu penolakan. Di mana ketika penolakan lebih besar maka permintaan akan diabaikan. Dan di mana permintaan lebih besar maka penolakan akan diabaikan. Ya. Jadi berbolak-balik seperti itu harga. Paham ya teman-teman ya? Jadi banyak teman-teman daripada kita ya terutama yang masih pemula seperti saya ini yang bingung untuk menentukan di mana sih saya akan melakukan open posisi, di mana sih saya akan melakukan analisa. Intinya gitu ya. Pada prinsipnya informasi-informasi harga itu juga penting, tren juga penting, support resisten juga penting. Dan time frame 1 dan 5 menit untuk pembanding itu tidak kalah pentingnya juga. Karena 5 candle di 1 menit itu terlahir oleh 1 candle di 5 menitnya. Ya, paham ya teman-teman ya? Jadi poin-poin yang kita ambil di wilayah-wilayah seperti ini, bagaimana keadaan harga ketika dilahirkan pada prosesnya.
Apakah di sini akan menjadi area-area harga itu akan berbalik arah ataupun harga akan diteruskan? Itu nanti ada eksekusi-eksekusinya daripada pihak seller dan buyer. Di mana ketika kekuatan daripada seller itu lebih condong, lebih kuat, maka buyer itu akan kalah. Ya, bisa difahami ya. Ini informasinya kenaikan, ini kenaikan di wilayah support. Tunggu di mana kita eksekusinya, Bang? Tunggu sampai sellernya lemah, benar-benar lemah. Jika sellernya kuat, jangan sekali-kali ambil. Dan jika di sini lahir sebuah support, bayarnya bagaimana? Ya, bayarnya bagaimana? Di time frame yang lebih besar, itu melahirkan sebuah support. Informasinya ini kenaikan. Ini kekuatan daripada buyer. Dan di sini apakah lahir sebuah resisten untuk perintah penurunan? Ya. Ini adalah perlemahan-perlemahan sellernya. Dan di sini harga itu akan naik sampai seller ini lemah. Sampai akhir periode ya, sampai akhir periode. Baru kita eksekusi buy di 1 menitnya. Tunggu apa? Tunggu hadirnya support seperti ini. Sampai kapan? Sampai 5 menit ke depan. Ya. Pola menganalisanya seperti itu ya, teman-teman ya. Sumbu-sumbu yang dilahirkan oleh time frame 5 menit tadi itu belum terlalu bisa untuk kita ambil suatu kesimpulan. Tapi body-body daripada candle merah ini adalah wujud lemahnya seller. Ini seller, informasinya ke atas belum tentu lemah. Ya, seller ini informasinya ke atas belum tentu lemah. Yang memang lemah ini sudah wujud lemah sellernya. Dan ketika lahir sebuah support informasinya ke atas, itu sangat mendukung sekali bahwa harga akan up, akan naik. Apalagi didukung di sini nanti lemah seller. Ya, bisa difahami teman-teman ya. Nah, ini informasinya ke atas. Di area resisten ada penolakan. Maka nanti akan lahir candle merah di sini untuk sebuah koreksi harga. Itulah awal mula terjadinya sebuah koreksi harga. Ya, awal mula terjadi sebuah koreksi harga. Sumbu ini bukti rejeksi di area resisten. Sumbu ini pun bukti rejeksi juga di area apa? Di area support. Ya. Kekuatan-kekuatan buyer lihat daripada bodinya. Itu udah mulai muncul teman-teman. Kekuatan-kekuatan buyer. Bisa difahami ya teman-teman ya. Wujud daripada ini adalah penolakan. Di area mana dia ditolak? Di area support. Tuh. Hanya bisa menyamai level support ini. Support yang diperhatikan adalah buyer. Resisten yang diperhatikan adalah seller. Ya. Wujud daripada ini adalah wujud suatu rejeksi. Tapi secara kekuatannya buyer. Ya. Dan sebelumnya terjadi sebuah penolakan daripada seller untuk menurunkan level harga ditolak oleh buyer, ya, ditolak untuk naik untuk turun ke bawah. Maka kekuatan buyer muncul di sini. Kekuatan inilah yang membawa harga untuk naik lagi. Yang lahir adalah candle seperti ini. Walaupun wujudnya sumbunya itu sama panjang, itu baru mengindikasikan bahwa buyer itu lemah, baru mengindikasikan, belum tentu buyer ini lemah. Ya, belum tentu buyer ini lemah. Tugas candle ini hanya ngebreak sebuah resisten di sini, tugasnya. Ketika resisten ditembus oleh candle ini, untuk ke depan memang dia turun, tapi ketika naik itu akan langsung naik. Mencari harga tertinggi kembali. Harga tertinggi kembali di mana? Di wilayah ini, di wilayah ini, ya. Memang dia turun, tapi nanti ketika di harga seperti ini, maka dia akan naik kembali. Ya. Ini wujud daripada informasi yang lemah untuk informasi penurunan. Ini wujud informasi kekuatan daripada informasi penurunan, di mana lahir resisten, perintahnya penurunan. Jikalau candle yang berjalan ini adalah perlemahan daripada seller,
maka buyer itu akan muncul. Ketika di sini wujudnya itu adalah buyer yang lemah, maka seller itu akan muncul kembali sampai menemukan titik di mana harga akan ditolak. Ya, bisa dipahami ya? Wujud daripada sumbu ini itu penolakan. Penolakan di mana? Penolakan di wilayah ini. Ya, paham ya teman-teman ya? Jadi pola mengakuisisi harga ketika melihat sebuah candlestick yang lahir, itu bisa teman-teman ambil daripada mana? Daripada sumbu penolakannya di mana. Bandingkan dengan body kekuatannya bagaimana. Di time frame 5 menit sedang bagaimana keadaannya. Ya. Jangan teman-teman ambil baru informasi kenaikan. Kenaikan teman-teman langsung buy. Jangan. Padukan. Ini informasinya penurunan, lahir resisten. Candle ini itu mempunyai tugas untuk menembus resisten. Walaupun candle merah selanjutnya itu informasi penurunan, tapi dia itu berada di level mana ketika stop price-nya. Tuh. Masih di wilayah ini dia ya. Masih di wilayah itu. Jadi teman-teman jangan beranggapan harga langsung akan jatuh. Belum tentu walaupun ini lahir sebuah resisten. Belum tentu. Jadi ketika seller-seller di sini tidak mampu untuk menjalankan perintah resisten, maka buyer lah yang akan mengambil alih. Di level mana dia? Ya seperti yang tadi saya bilang, di level area ini. Ini udah wujud penolakan. Ini udah wujud penolakan. Maka di sini 3 menit ke depan, contohnya kita ngambil buy. Ngambil buy. Tidak mampu menyentuh tuh ya, tidak mampu menyentuh. Pas banget. Di sini kita ngambil buy. Karena apa? Karena harga dominan dan condong akan up. Daripada mana diambilnya? Daripada candle ini yang berhasil menembus resisten sebelumnya. Ya. Walaupun di sini terbentuk sebuah resisten, informasinya penurunan, tapi di sini buyer masih melawan. Artinya wujud daripada sisa-sisa buyer itu masih ada. Dan lahirlah candle merah yang tidak bisa kita ambil informasinya harga akan kemana. Hanya wujud daripada kekuatan. Kekuatan ini, buyer ini tidak mampu menembus ini, maka seller yang akan muncul. Tetapi seller ini belum tentu akan membawa arah harga penurunan. Ya, seller yang mana? Seller ini ya belum tentu membawa arah harga penurunan. Sebab seller ini muncul karena resisten ya. Resisten ini tidak mampu ditembus oleh kedua candle hijau itu. Kekuatan buyer dilihat daripada sini. Ini candle yang menembus resisten, artinya dia sangat mampu untuk melanjutkan tren naik. Ya, tinggal tunggu di mana titik sellernya itu lemah. Dengan wujudnya buyer-buyer ini menunjukkan bahwa kekuatan buyer itu masih ada. Kekuatan buyer itu masih ada. Tinggal tunggu sampai buyernya itu lemah. Ya, bisa difahami ya teman-teman ya. Di sini saya akan tambahin lagi open posisinya. Di sini akan wujud buyer di sini. Akan wujud suatu candle hijau. Di harga ini ya, setelah candle ini ya. Pas di close price open posisinya. Itu akan wujud candle buyer. Kita lihat saja. Jadi untuk menentukan bagaimana kekuatannya, bagaimana arah harganya, itu kombinasinya itu panjang teman-teman ya. Makanya saya selalu mengingatkan kepada para teman-teman, tren jangan diabaikan, support resisten levelnya jangan diabaikan, informasi harganya jangan diabaikan.
Ketika tren naik, jangan sampean itu terlalu sering open posisi sell. Ketika tren turun, jangan terlalu sering open posisi buy. Ya, teman-teman ya. Jadi, pola kita untuk menganalisa dan belajar, itu polanya seperti itu. Ya, polanya seperti itu. Tepat sekali kan? Wujud kekuatan buyer itu daripada sini sudah masih ada. Walaupun di sini terbentuk resisten, tetapi pada endingnya si seller itu masih ditolak di area sini menghasilkan candle hijau dan candle hijau tidak bisa menembus resisten ini. Artinya perintah tetap perintah dijalankan oleh di sini. Ini tidak bisa diambil informasinya harga itu akan melanjutkan turun, tetapi kekuatannya masih ada. Wujudnya di sini masih wujud buyer. Ini wujud penolakan. Ya. Timing untuk open posisi itu teman-teman harus memang benar-benar padukan. Ya. Sampai dia itu di level harga yang memang benar-benar membuat seller itu tidak berkutik untuk melanjutkan penurunan. Maka akan lahir buyer sampai menembus level sini, resisten. Resisten sinilah kuncinya. Jika ditembus harga akan melambung tinggi. Ya. Kita lihat 5 menitnya. Dia belum mampu ya, belum mampu menyamai level sini. Dan harga stuck sampai di situ di area support. Sebelumnya informasinya penurunan. Artinya kekuatan daripada buyer belum terlalu kuat untuk mengambil alih tren. Ya, masih didominasi oleh seller. Masih didominasi oleh seller. Ini bukti rejeksi di area resisten. Ya, di area resisten. Makanya saya open posisi sell di sini. Ini bukti bahwa harga juga ada penolakan daripada support. Tetapi candle hijau ini candle buyer yang tidak kuat. Artinya ini resisten, ini support. Kekuatannya bagaimana padukan kedua candle ini. Ya. Masih kuat buyer atau masih kuat seller? Di sini bukan hanya terjadi sebuah satu support, dua support ini ya. Terjadi dua support. Makanya dia mau turun itu agak-agak belum dibolehkan ibaratnya gitu. Tapi level di sini resisten-resisten dan ini bukti penolakan yang kuat ketika mau naik ditolak di area resisten, maka harga masih jatuh kembali. Ya. Dan kita ngambil satu candle lagi di sini. Mudah-mudahan masih jatuh kembali harganya itu. Paham ya teman-teman ya? Jadi sumbu pada intinya, sumbu ketika wujud seperti ini teman-teman harus melihat apakah itu bukti rejeksi atau permintaan. Dan bodinya bagaimana, perlawanannya maksudnya ya. Nah, perlawanan daripada lawannya ketika ini membentuk suatu rejeksi, perlawanannya bagaimana, kekuatan atau sebuah perlemahan. Ya, itu yang harus diperhatikan. Paham ya teman-teman ya, apa yang saya sampaikan kali ini ya. Jadi intinya sumbu dan body itu sama-sama penting ya. Masih tersliding di situ. Sumbu dan body sama-sama penting. Jadi jangan mengabaikan itu sumbu wujudnya apa, itu body wujudnya apa. Jangan mengabaikan. Jadi keduanya itu sama-sama sangat mempengaruhi harga ke depannya. Ini saya open posisi sell ya. 2 kali. Di area sini juga. Apakah mampu dia untuk turun? Jika tidak mampu,
berarti buyer itu sudah mulai kuat. Seperti yang saya bilang, ini tugasnya nge-break daripada resisten. Ketika di harga yang cocok, dia akan melanjutkan naik kembali. Ya. Tapi di time frame 5 menitnya itu searah tren penurunan. Maka harga itu belum tentu dia akan naik tinggi gitu loh. Ya, paham ya teman-teman ya? Dari lahirnya sumbu-sumbu ini kita bisa mengira bahwa ini adalah rejeksinya. Ya. Harga tetap akan down. Harga tetap akan down. Tinggal estimasi waktu kita untuk open posisi itu pas apa enggak gitu aja. Ya. Timing open posisi itu teman-teman harus mengasah juga karena itu berkaitan dengan gaya trading. Jadi temukan timing open posisi dari gaya trading kita masing-masing. Jika teman-teman sangat nyaman dengan 1 menit, silahkan ambil 1 menit. Jika teman-teman ambil 3 menit, lebih enak, silahkan ambil 3 menitnya. Ya, polanya seperti itu untuk kita menganalisanya. Perhatikan body dan sumbu, kombinasikan. Level supportnya di mana, level resistennya di mana, trennya bagaimana, antara 1 dan 5 menit apakah mendukung atau tidak. Ya, intinya ketika seller lemah, buyer akan muncul. Ketika buyer lemah, akan muncul seller. Ya, sumbu itu mengandung arti bahwa suatu permintaan dan suatu rejeksi. Ketika rejeksi itu dominan, maka lawannya akan mengambil alih. Ketika permintaan itu dominan, maka akan diambil alih kembali. Oke, oke, untuk kali ini videonya cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para teman-teman. Silahkan pelajari, silahkan didalemin apa yang saya sampaikan. Jikalau setuju, silahkan lebih didalemin, lebih diasah kembali. Jika nggak setuju ya tidak ada masalah, masih banyak video-video daripada edukator-edukator lain yang mungkin searah dengan teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.